Halo para kaum rebahan dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama X Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah cerita film aksi kungfu terbaik versi X Movie. Film ini menceritakan kisah seorang pendekar kungfu, seorang wanita bernama Guo Xiaomi yang diperankan oleh Wang Yu. Dalam film ini, Xiaomi berjuang untuk mempertahankan sebuah patung Gyokmazu dan juga membela warga serta desa untuk melawan para anggota bandit yang ingin merebut patung Gyokmazu warisan desa tersebut. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisahnya The Legend of Maju. Di awal film, scene memperlihatkan sosok anak kecil, seorang wanita yang sedang berlatih pedang kungfu. Ia berlatih bersama seseorang di sebuah kuil dan bukit. Dan ternyata tak lain dan tak bukan wanita itu ialah Guo Xiaomi, aktor utama di film ini. Kemudian scene berpindah di sebuah dermaga, terlihat para nelayan sedang mengumpulkan ikan yang sedang diawasi oleh para bandit. Dan tak lama kemudian terjadi percekcokan. Pada saat itu, tiba-tiba Xiaomi datang dan menghajar para bandit tersebut hingga kabur dan melapor pada bosnya yang bernama Huang Tianzong. Ini dia orangnya. Sejak saat itu, para warga senang dan memuji kehebatan Xiaomi. Mendengar anak buahnya dihajar, Tianzong melaporkan Xiaomi kepada wali kota. Ini dia orangnya. Lalu scene berikutnya terlihat ibu Xiaomi sedang sedih karena khawatir akan kehidupan Xiaomi ke depannya seperti apa. Malam harinya, Xiaomi sedang melihat patung giok miliknya. Lalu tiba-tiba para bandit di luar sedang membakar sebuah kapal nelayan hingga akhirnya menyebar ke beberapa kapal nelayan tersebut yang ada di situ. Hingga akhirnya si paman udang yang tak lain ialah pemilik kapal itu bunuh diri karena tak kuasa melihat kekejaman para bandit di desa itu. Selanjutnya di kediaman saudagar kaya Lin Taozai. Ini orangnya terlihat sedang bersedih karena keluarganya terkena musibah dan sedang sakit. Lalu Lin memanggil beberapa dokter dan dukun, namun tidak berhasil. Kemudian salah satu dukun itu memberitahu kalau akan ada malapetaka besar bagi keluarganya. Dukun itu berkata bahwa musibah itu akan hilang apabila anak Pak Lin itu dinikahkan dengan seorang gadis yang memiliki tanggal lahir yang sama. Lalu Lin Taozai memerintah seseorang untuk mencari wanita yang lahirnya sama dengan anaknya. Scene berpindah di mana keluarga Xiaomi dan para warga desa juga terkena musibah karena kekurangan pangan yang disebabkan oleh perahu yang terbakar hingga penduduk tidak bisa mencari ikan. Para warga meminta Xiaomi mencari jalan keluar. Lalu Xiaomi pergi menemui Tianzong. Ia berencana meminta bantuan padanya, tapi sayangnya Tianzong bisa membantunya dengan syarat Xiaomi harus menyerahkan patung Gyokmazu padanya.
假话，你是 Akan tetapi Xiaomi menolak hingga terjadi perkelahian, namun akhirnya Xiaomi dibiarkan pergi. 停手！ Singkat waktu, Xiaomi bertemu dengan pelayan yang sedang mencari wanita dengan tanggal lahir yang sama. 的幸福，想想不是？我们渔民世世代代在海上打鱼，那就是钱。那都是老黄历啦，有劳孝公，周旁代，周旁代。 Setelah mereka berbincang, Xiaomi mau menikah dengan keluarga Lin dengan syarat Lin Taozai harus menyumbangkan uang untuk para warga dan desanya. Walaupun sang ibu tidak setuju, tapi Xiaomi pasrah demi menyelamatkan desa dan patung Gyokmazu miliknya. Lin Taozai menyetujui permintaan Xiaomi. Mendengar itu, Tianzong juga melaporkan pada wali kota tentang perjodohan itu. 去，我把相公抓过来。去，跟上小公。 Singkat cerita, tibalah malam pernikahan. Ibu Xiaomi terlihat sedih, begitu pula para warga sangat terpukul karena pengorbanan Xiaomi terhadap desanya. 做人做事啊，可千万要谨慎。 Sementara Lin Mingyi yang tak lain adalah pengantin pria yang merupakan anak Lin Taozai terlihat gelisah karena ia tak mau menikah. Ia bekerja sama dengan para bandit untuk membuat penculikan palsu. Tapi sayangnya Tuan Yi tidak tahu kalau ternyata Tianzong sudah mengatur penculikan itu menjadi nyata. 抢进城了。好。 Selanjutnya scene berpindah di mana Xiaomi yang jago kungfu akhirnya menawarkan diri untuk menyelamatkan Tuan Yi. Ia merasa bertanggung jawab karena Tuan Yi adalah calon suaminya. 进了石室居，算是林家的儿媳妇。 Siang harinya Xiaomi pergi naik gunung menemui teman seperguruannya yang juga termasuk pelatihnya. Ia juga meminta bantuan mereka untuk misi penyelamatan calon suaminya. 妹，二黑哥，你怎么来了？哎，大娘家，那还是进去。 Sesampainya di lokasi, Xiaomi sengaja untuk ditangkap agar ia bisa masuk dan temannya bisa mengatur strateginya. Kemudian malam harinya Xiaomi dan kawan-kawan melakukan penyerangan hingga akhirnya Xiaomi harus bertarung melawan Tianzong. Nampak sekali terlihat dalam beberapa jurus saja Tianzong sudah berhasil ditaklukkan. Akan tetapi Xiaomi adalah pendekar yang baik, maka ia tidak membunuh Tianzong. Dengan kebaikan Xiaomi, akhirnya Tianzong sadar bahwa yang ia lakukan selama ini ternyata salah dan film pun berakhir. Oke, sahabat semuanya, itulah singkat cerita tentang Legenda of Mazu. Semoga kalian terhibur. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.